tanah longsor hingga banjir bandang mengintai wilayah di Kabupaten Brebes. Polda Jawa Tengah siap amankan pendistribusian logistik pemilu. Cuaca ekstrim picu penyakit pernafasan di Kabupaten Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, cuaca panas ekstrim di Kabupaten Pati mengundang penyakit penyerta terutama penyakit pernafasan. Sedangkan untuk kelompok rentan terdapat penyakit yakni anak-anak dan lansia. Hal ini lantaran pasokan air bersih di masing-masing daerah berkurang dan cuaca yang cukup panas sehingga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang. Selain menyebabkan bencana kekeringan, cuaca ekstrim juga membawa dampak kesehatan bagi masyarakat, di antaranya radang tenggorokan, diare, batuk, dan pilek. Kelompok rentan terhadap penyakit akibat cuaca ekstrim yakni anak-anak dan lansia. Untuk itu masyarakat dihimbau dapat lebih gencar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan, meningkatkan konsumsi air yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Joko Santoso selaku Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Pati menuturkan, kondisi kesehatan masyarakat terdampak cuaca ekstrim untuk saat ini masih bisa ditangani puskesmas terdekat. Sehingga secara umum belum ada laporan terkait merebaknya penyakit di suatu wilayah. Yaitu nanti ya berdampak juga, khususnya anak-anak sama orang tua lansia itu juga sangat berdampak dengan positif atau mungkin dengan kondisi seperti ini. Ya kita sarankan untuk anak-anak usia bayi, balita, anak dan orang tua ini menjadi prioritas bagi keluarga-keluarga untuk memberikan edukasi atau memberikan bimbingan ya, untuk makan minumnya bagaimana, untuk distribusi airnya bagaimana. Untuk diketahui data dari Dinkes Pati, penyakit sepanjang Januari hingga Agustus diantaranya pilek 44.627 kasus, gangguan pernafasan 20.591 kasus, dan sakit kepala sejumlah 8.629 kasus. Kendati demikian, kondisi ini masih tergolong aman lantaran masih dapat ditangani. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, terkait penetapan status tanggap bencana kekeringan pada 3 Oktober lalu, penanganan berupa pemberian bantuan beras oleh pemerintah kabupaten atau Pemkab Pati kepada masyarakat terdampak hingga kini belum juga dialokasikan. Kondisi ini akibat masih menunggunya surat dari pejabat Bupati Pati ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3 AKB. Pengajuan bantuan 100 ton beras yang akan dialokasikan ke 75 warga terdampak kekeringan dengan rincian 10 kg per orangnya hingga kini masih tersandung surat pencairan dari penjabat Bupati Pati. Rencananya bantuan tersebut bakal dialokasikan ke 84 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Kepala Dinsos P3 AKB, Indrianto, menuturkan kondisi yang terjadi saat ini merupakan proses administrasi dan birokrasi. Sesuai ketentuan yang berlaku, pihaknya pun masih melakukan pengawalan diantaranya dengan menjalin komunikasi serta berkirim surat ke kecamatan terkait daftar nama dan alamat penerima bantuan. Ketahanan pangan bahwa Dinsos salah satunya untuk menyalurkan. Kita kan sudah persiapan untuk mengirim surat ke kecamatan, ke desa, by name, by address. Setelah ada nama itu, proses untuk pencairan pengambilannya kan dari Pak Bupati ada surat perintah ke kita. Kita masih nunggu ini, insya Allah mungkin minggu inilah. Berkenaan dengan cuaca di Kabupaten Pati yang mulai turun hujan, bantuan tersebut bakal tetap digelontorkan selama situasi tanggap darurat kekeringan masih diterapkan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Kita ke Kota Rembang, pemirsa. Ramai beredar pemberitaan terkait tambang ilegal yang akan dikenai pajak lebih tinggi. Asumsi masyarakat pun bermunculan, seperti halnya dari salah satu aktivis JMPPK atau Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, di mana salah satu ketua aktivis Joko Pri mengecam keras rencana Pemkab Rembang yang akan kenai pajak tambang ilegal. Semakin bergulirnya permasalahan tersebut, Sekda Rembang pun angkat bicara. Rencana dari Pemkab terkait kenai pajak tambang ilegal membuat heboh masyarakat Rembang. Pro kontra pun bermunculan, bahkan dari salah satu komentar di salah satu sosial media, netizen menyebut kalau ada uang apa saja berjalan mulus. Ditambah lagi saat ini APBD Rembang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi itulah yang memunculkan asumsi masyarakat terkait penarikan pajak tambang ilegal. Ramainya permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Sekda Rembang, Fahrudin, angkat bicara. Saat ditemui di ruangannya, Fahrudin mengungkapkan penarikan pajak kepada penambang ilegal tersebut agar nantinya mereka dapat berizin. Untuk saat ini masih dikomunikasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi bahan pertimbangan langkah selanjutnya. Nah, untuk setelah ditarik pajaknya itu bukan berarti dijadikan ilegal terus, tapi akan kita persiapkan untuk mencari izin, ya, diizinkan. Jadi masing-masing yang punya belum diizinkan akan diizinkan. Intinya bukan kita kemudian membiarkan tambang ini tidak dilegalkan, ya. Jadi karena yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin tambang ini adalah provinsi, kami sudah berkomunikasi dengan provinsi pajak progresif, ya. Dalam hal ini adalah pajak progresif yang nantinya pajak yang bersifat memberatkan, ya. Dalam arti yang bersangkutan itu akan melegalkan, tambang-tambangnya akan dilegalkan atau mengajukan permohonan izin atas tambang-tambang yang sebelumnya ilegal itu. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia,
setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Kerusakan hutan yang terjadi di wilayah Brebes bagian selatan berpotensi mengakibatkan banjir besar saat musim hujan mendatang. Bencana tanah longsor juga mengancam warga setempat yang tinggal di lereng gunung. Sedimentasi sungai yang parah dari wilayah hulu sampai ke hilir bakal menjadi pemicu banjir di wilayah sekitar bantaran sungai. Inilah bencana banjir bandang tanah longsor yang terjadi saat cuaca ekstrim pada musim hujan tahun lalu di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana bencana alam yang sering terjadi meliputi wilayah pantai dan pegunungan. Pada beberapa tahun terakhir, bencana banjir bukan hanya melanda di wilayah utara yang berupa dataran rendah, namun banjir juga melanda di wilayah Brebes Selatan yang berupa dataran tinggi. Kondisi itu diakibatkan banyaknya hutan yang dijadikan lahan pertanian. Kondisi tersebut diungkapkan PJ Bupati Brebes, Urip Sihabudin, usai pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana alam di halaman KPT setempat. Menurut Urip, pihaknya baru bisa melakukan penghijauan hutan secara masif mulai tahun depan. Namun begitu, saat ini penghijauan juga sudah dilakukan. Satu memang kaitan dengan longsor, kemudian juga banjir itu yang paling utama yang memang potensial di musim hujan, yaitu dua itu. Untuk masyarakat sendiri Pak, imbauannya seperti apa? Itu masyarakat, pertama untuk yang tinggal di lereng-lereng, sebetulnya kami udah lama menghimbau itu untuk kalau bisa pindah lah, karena itu sangat beresiko. Ada di tegakan-tegakan yang menurut kami sangat terlalu beresiko. Yang kedua, masyarakat yang ada di tebing daerah gunung sana yang menanam di daerah-daerah yang memang itu hutan lindung, saya kira sudahlah kita mencoba untuk menata ulang hutan lindung ini menjadi tempat resapan air agar terhindar daripada bencana yang di bawahnya itu. Nah, yang terakhir, buang sampah juga jangan sembarangan, karena itu bagian dari penyebab banjir yang selama ini juga terjadi di masyarakat, terutama di daerah bawah ini. Urip menegaskan pihaknya juga sudah menghimbau terhadap warga setempat untuk tidak lagi melakukan perusakan hutan lindung. Menurutnya, kerusakan hutan lindung di wilayah selatan Brebes sangat berdampak pada bencana alam. Akibat kerusakan itu, wilayah Kecamatan Sirampok, Paguyangan, Bumi Ayu, Bantar Kawung, dan Lasem sering dilanda bencana tanah longsor dan banjir bandang. Untuk itu, baik Pemkab, TNI Polri, dan para relawan kebencanaan siap menghadapi risiko bencana yang mengintai. Kendati demikian, pihaknya berharap memasuki musim hujan tahun ini tidak sampai terjadi bencana alam yang besar. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah siap mengawal pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang sudah dan masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Pengawalan mulai dari logistik pemilu, pengamanan pemilu, hingga penetapan personil di TPS. Pelaksanaan pemilu yang tinggal 5 bulan lagi, sejumlah persiapan pengamanan terus dilakukan Polda Jawa Tengah. Tidak hanya melakukan koordinasi lintas sektoral, sejumlah pengawalan juga dilakukan, mulai pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan pemilu, hingga penempatan personil di TPS. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi mengatakan, dari 117.000 TPS, Polda Jawa Tengah sudah melakukan verifikasi penempatan personil di masing-masing TPS. Sudah kita siapkan dari mulai pengawalan, nanti sampai penempatan personil, sampai ke TPS sudah kita siapkan. Dari 117.000 TPS sudah kita lakukan verifikasi penempatan personil. Oke? Kapolda, kalau eskalasinya di Jawa Tengah enggak, biasa semua, biasa saja di tempat kita. Guna mengamankan pemilu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menerjunkan sebanyak 22.750 personil dibantu dengan TNI dan pemerintah daerah. Dari 117.000 TPS, Polda Jawa Tengah juga telah memetakan tempat pemungutan suara mana yang masuk kategori rawan sekali, rawan, dan kurang rawan. Dari jumlah TPS di Jawa Tengah, terdapat 290 TPS yang masuk dalam kategori rawan sekali, kemudian 759 termasuk dalam kategori rawan, dan 116.000 lebih TPS kurang rawan.
Diharapkan dengan sejumlah persiapan yang dilakukan Polda Jawa Tengah, pada pelaksanaan pemilu nanti dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Dari Semarang, Hinufan, Ningkat TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Terkait penetapan status tanggap bencana kekeringan pada 3 Oktober lalu, penanganan berupa pemberian bantuan beras oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Pati kepada masyarakat terdampak hingga kini belum juga dialokasikan. Kondisi ini akibat masih menunggunya surat dari penjabat Bupati Pati ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3 AKP. Cuaca panas ekstrim di Kabupaten Pati mengundang penyakit penyerta, terutama penyakit pernafasan. Sedangkan untuk kelompok rentan terdampak penyakit yakni anak-anak dan lansia. Ramai beredar pemberitaan terkait tambang ilegal yang akan dikenai pajak lebih tinggi. Asumsi masyarakat pun bermunculan, seperti halnya dari salah satu aktivis JMPPK atau Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, di mana saat itu ketua aktivis Jokopri mengecam keras rencana Pemkab Rembang yang akan kenai pajak tambang ilegal. Semakin bergulirnya permasalahan tersebut, Sekda Rembang pun angkat bicara. Kerusakan hutan yang terjadi di wilayah Brebes bagian selatan berpotensi mengakibatkan banjir besar saat musim hujan mendatang. Bencana tanah longsor juga mengancam warga setempat yang tinggal di lereng gunung. Sedimentasi sungai yang parah dari wilayah hulu sampai ke hilir bakal menjadi pemicu banjir di wilayah sekitar pantaran sungai. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.